Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hawina Aunio Azifa, NIM 18050623018 dari Prodi D3 Manajemen Informatika angkatan 2018. Di sini saya akan melakukan manajemen file, yaitu mensimulasikan dan mengemulasikan sharing file dan security folder seperti gambar berikut. Jadi di sini data bersama itu sebagai server, lalu di bawahnya ada switch, lalu ada PC-PC. Lalu langkah percobaannya, buat skema jaringan seperti pada skema jaringan di atas dengan GNS3 dengan ketentuan server menggunakan OS Windows 7 atau 10 profesional atau unlimited, klien menggunakan Windows XP, format HDD menggunakan NTFS, setting IP address dalam satu network, matikan firewall dengan memastikan setiap PC dapat saling ping. Yang pertama, jangan lupa install Windows 7 di VirtualBox. Lalu buka GNS3 untuk membuat skema jaringannya. Di sini server menggunakan OS Windows 7, lalu selanjutnya menggunakan switch, lalu membutuhkan 3 PC. Oke, kalau sudah, maka saya akan ganti di sini namanya menjadi data bersama. Nah, jika sudah membuat skema jaringannya di GNS3, lalu selanjutnya klik start, ditunggu sampai jalan semua. Lalu jika sudah jalan semuanya, membuka data bersama. Lalu di sini yang dilakukan adalah membuat partisi dahulu. Nah, di sini terdapat satu partisi yaitu local disk C, dan kita membutuhkan satu partisi lagi. Ini caranya, ini komputer, klik kanan, lalu klik manage, lalu pilih yang disk manager, lalu yang C ini, klik kanan, ini pilih volume. Nah, di bagian enter the amount of space ini diganti menjadi, di sini butuh 2000 aja, jadi karena butuh cuma 2 GB aja. Lalu ini isi, tunggu sebentar. Jika sudah muncul di sini, lalu klik kanan, pilih new simple volume, lalu next, ini juga next, lalu ini pilih E, terserah sini mau pilih apa. Di sini saya pilih E, lalu next. Nah, di sini sistemnya NTFS sudah sesuai, lalu next, lalu finish. Jika sudah, maka kita cek. Nah, di sini sudah ada yang E, jadi berhasil. Lalu ke langkah selanjutnya, yaitu setting IP. Untuk data bersama di pojok kanan sini itu ada IP network, lalu ini open network, pilih change adapter setting, lalu local area network, ini klik kanan, lalu properties, lalu pilih yang internet protocol version 4, lalu masukkan IP nya 192.168.1.1, lalu tab, lalu oke. Nah, untuk setting IP di server data bersama ini sudah selesai. Lalu selanjutnya yaitu setting IP untuk PC-PC yang lain, yaitu yang pertama untuk PC yang administrasi. Di sini
properties, lalu yang administrasi itu 192.168.1.2, lalu tab, oke. Terus lalu ke PC yang finance, setting IP-nya juga. Yang finance itu 192.168.1.3, lalu oke. Terus lalu berikutnya untuk PC yang manager, nah jika sudah pada server data bersama, pastikan firewallnya mati, yaitu dengan cara klik Windows, lalu kontrol panel. Nah ini Windows firewall, ini pilih yang ini. Nah ini pastikan dia mati, turn off. Kalau sudah, klik OK, lalu di close, berarti tandanya firewallnya sudah saya matikan. Lalu coba ping pada setiap PC. Jadi di data bersama ke CMD, lalu coba ping ke PC yang lain. Ini coba ping ke PC administrasi, berhasil. Lalu lakukan ping ke PC finance, berhasil. Lalu lakukan ping ke PC manager, ya berhasil. Lalu lakukan juga ping dari PC-PC yang lain. Ini buka command prompt dari PC administrasi, ping ke ini data bersama, berhasil. Lalu ping ke PC finance, oke. Lalu ping ke PC manager, oke. Di PC administrasi sudah berhasil. Lalu buka PC finance, CMD, lalu lakukan ping 192.168.1.1 ke data bersama, lalu ke PC administrasi, oke, berhasil. Lalu ke PC manager, oke. Di PC finance juga udah berhasil. Lalu buka PC manager, command prompt, lalu lakukan ping ke server data bersama 192.168.1.1. Oke, berhasil. Lalu ping ke PC administrasi, lalu ping ke PC finance, oke, berhasil. Maka selanjutnya membuat user di dalam server data bersama, yaitu ini udah selesai ya, yaitu dengan cara pada komputer buka ini. Nah, pada komputer klik kanan, pilih manage, lalu pilih local user and group, lalu pilih di sini user. Nah, lalu untuk membuat user itu dengan klik kanan, new user. Nah, user pertama yaitu untuk administrasi, yaitu dengan nama ADM. Di sini saya kasih nama ADM. Di sini juga diisi ADM semua. Passwordnya ADM. Lalu di sini tidak harus mengganti password, jadi tidak usah dicentang apa-apa di sini. Oh ya, ini password never experience.
create. Lalu berikutnya membuat user untuk finance, yaitu di sini saya beri nama fin, di sini juga fin, diisi fin semua, fin, namanya fin, lalu sama ini juga yang dicentang, lalu create. Lalu berikutnya membuat user untuk manager, yaitu saya beri nama mng. Ini juga yang dicentang yang ini, lalu create. Kalau sudah close, maka di sini ada user administrasi, finance, dan manager. Nah, kalau sudah, selanjutnya yaitu membuat user di tiap PC klien. Lalu buka PC administrasi, membuat user administrasi yaitu klik start. Lalu di sini ada control panel. Lalu administrative tools, lalu computer management. Nah, di sini ada local user and group user. Lalu membuat new user. Di sini ADM sama seperti yang tadi. ADM, lalu yang dicentang juga sama. Oke, create. Jika sudah close, nah di sini sudah ada ADM ya. Sebenarnya udah selesai dibuat. Lalu ini bisa di close. Lalu ke PC selanjutnya, yaitu PC finance. Caranya sama, control panel. Nah, ini new user. Untuk finance saya di sini membuat yang fin. Yang dicentang juga sama. Lalu create, close. Nah, di sini sudah ada fin. Pasti sudah berhasil ya membuatnya. Lalu ini di close aja nggak apa-apa. Lalu berikutnya ke PC manager. Start, control panel. Nah, di sini juga new user. Untuk manager membuat mng. Dicentang juga sama, klik close. Nah, di sini ada mng, berarti sudah berhasil. Lalu berikutnya membuat folder pada server data bersama, yaitu ini di close aja nggak apa-apa. Ini juga di close. Nah, kita buka soalnya, yaitu membuat folder di sini, membuat folder, new folder, diberi nama data bersama. Nah, di dalam folder data bersama itu membuat folder lagi dengan nama administrasi, lalu membuat folder lagi dengan nama finance, lalu membuat folder lagi dengan nama manager. Seperti pada di soal. Lalu jika sudah, atur atau setting security foldernya, yaitu dengan cara di folder data bersama ini
klik kanan, lalu properties. Nah, di sini menu security, lalu ini advanced, change permission. Nah, ini centangnya dihapus, lalu remove, lalu apply, yes, lalu klik OK. Jadi ini bertujuan agar kita bisa mengatur user mana saja yang bisa mengakses ke folder data bersama. Yaitu lalu di menu security ini kita akan atur user mana saja yang bisa mengakses dan aksesnya itu apa saja. Nah, yaitu dengan cara ini edit, add, find now. Di sini kita lihat di data bersama, di folder data bersama itu administrator full access. Jadi di sini ada administrator. Oke. Full control. Lalu add, find now. Ini authenticate user. Oke. Nah, untuk folder data bersama, authenticate user itu nggak full access. Di sini jadi gini aja, apply, lalu oke. Kalau sudah, klik OK. Nah, lalu di dalam folder data bersama ini untuk data administrasi itu juga diatur security foldernya, yaitu properties, security. Nah, lalu di sini dilihat pada folder administrasi, ya tadi administrasi kan, folder administrasi yang full access itu ada administrator sama manager, administrasi dan manager. Jadi di sini ditambahkan edit, add, administrasi, ini ADN, lalu oke, ADN itu full control, lalu juga manager, lalu manager, klik OK, dia juga full control, lalu OK. Lalu untuk folder finance, kita lihat pada folder finance itu yang memiliki full access yaitu manager dan finance. Dan finance, berarti di sini edit, add, manager, oke. Manager ini full control, lalu add finance. Oke, dia juga full control, play, dicek, kalau sudah oke. Nah, lalu di folder manager itu juga dicek juga. Di sini folder manager yang memiliki full access hanya manager saja. Jadi di sini edit, add, oke, dia full control, lalu apply, lalu oke.
Nah, di sini sudah diatur security foldernya. Lalu selanjutnya yaitu setting sharing foldernya. Nah, yang disetting itu di folder data bersama, yaitu klik kanan properties, yaitu pilih sharing di sini. Lalu ini pilih advanced sharing, diklik share this files di sini ya, ada data bersama. Lalu klik ini permission, di sini di remove karena mau diatur ulang, jadi remove. Lalu add, find now, pilih yang authentic. Oke. Lalu full control, oke. Lalu klik OK. Nah, kalau sudah, klik OK, lalu close. Lalu apakah berhasil? Kita akan coba. Jadi buka PC administrasi ya. Yang pertama yaitu PC administrasi. Lalu start, kita log off. Masukkan passwordnya ADM. Kalau sudah, lalu ini run. Lalu masukkan yang tadi kita sharing 192.168.1.1, lalu enter. Nah, di sini kalau sudah muncul, lalu coba buka folder data bersama, ada folder administrasi. Nah, di sini coba membuat file. Administrasi. Sudah membuat. Nah, di sini di user administrasi, tadi di folder administrasi berhasil membuat file, berarti dicentang. Lalu melakukan edit, apakah bisa? Jadi saya akan membuat, mengedit, mendelete atau read file-file, apakah bisa? Yaitu edit isinya, isi file administrasi. Kalau sudah, save, close. Berarti bisa edit, bisa hapus dan bisa membuka. Berarti di sini saya centang semua. Lalu berikutnya untuk folder yang lain, back di folder finance, apakah bisa membuat file? Nah, ternyata di PC administrasi itu tidak bisa membuat file yang ada di folder finance. Lalu berikutnya coba di folder manager, apakah bisa? Nah, ternyata juga tidak bisa membuat folder, tidak bisa membuat file. Jadi di sini X. Lalu berikutnya beralih ke PC Finance. Ini juga di log off. Pin, masukkan passwordnya pin.
isinya kan seperti tadi 192.168.1.1, enter. Oh, tipu 192 di sini. Lalu coba buka folder administrasi. Nah, di sini ada file ya. Coba kita membuat file baru, apakah bisa? Tidak bisa. Jadi di sini user finance tidak bisa membuat file di folder administrasi. Jadi kasih X. Lalu folder yang sudah ada ini apakah bisa dibuka? Bisa. Ternyata bisa membuka. Lalu kalau dirubah, lalu coba di save, apakah bisa? Ternyata tidak bisa merubah. Nah, coba ini dihapus, apakah bisa? Yes, ternyata juga tidak bisa menghapus karena user finance itu tidak memiliki akses. Jadi di sini saya akan kasih X, lalu X, lalu coba ke folder finance, coba membuat file, apakah bisa? File finance, lalu diedit file finance, lalu di save. Ternyata bisa. Berarti dia bisa membuat file di folder finance, mengedit, menghapus juga bisa, tekan terhapus, lalu membuka juga bisa tadi. Ya, saya akan buat lagi file finance. Nah, jadi di sini saya akan kasih centang. Lalu coba di folder manager, apakah bisa membuat file baru? Ternyata tidak bisa. Jadi di sini saya kasih X. Oke. Lalu selanjutnya, jadi kesimpulannya di user finance itu tidak memiliki akses untuk create, edit, delete, dan read di folder finance. Mana ya Allah, ini lu bisa read itu bisa guys. Sebentar. Iya bisa kok ini bisa. Nah, jadi di sini user finance itu dia bisa membuat, edit, delete, atau read file yang ada di folder finance. Lalu dia bisa membaca folder yang ada di bisa membaca file yang ada di folder manager dan administrasi, tetapi tidak bisa mengedit, menghapus, ataupun membuat. Lalu berikutnya ke PC manager, sama kita logout dulu. Oke, enter. Nah, lalu coba membuka folder administrasi, lalu coba membaca, bisa. Lalu coba membuat file, dibuat manager. Ternyata
Manager bisa membuat file di folder administrasi. Lalu apakah edit bisa? File dibuat oleh manager. Save bisa. Lalu coba menghapus, apakah bisa? Bisa. Lalu jadi di sini bisa membuat, bisa mengedit, bisa delete, bisa read juga. Lalu berikutnya buka folder finance. Lalu di sini membuka bisa, habis itu edit, save, ternyata bisa. Lalu coba buat folder baru, file baru, file dibuat oleh manager, ternyata bisa. Lalu coba menghapus, apakah bisa? Ternyata bisa juga. Jadi di sini saya kasih centang semua. Lalu di folder manager saya akan membuat file manager, lalu mengedit isinya, save bisa, garis juga bisa. Lalu coba menghapus, apakah bisa? Bisa juga. Seperti ini skenario pengujian praktikum kali ini. Maka jika sudah seperti ini, maka selesai sudah percobaan kali ini. Terima kasih. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada yang salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.